Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki di akhir daripada bulan suci Ramadan kita, penghujung daripada puasa kita. Namun jangan lupa ada satu hal yang sangat berharga, yang ini sangatlah menentukan keberadaan amalan kita diterimanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang juga menjadi suatu kewajiban kita. Bahkan kalau kita memiliki hanya selembar saja pakaian, harus kita jual untuk menunaikannya. Karena inilah satu amalan yang dapat menyambungnya, diterimanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluruh amal ibadah bulan puasa kita, yaitu menunaikan zakat fitrah. Setiap muslim yang bernyawa wajib untuk mengeluarkannya. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memang pada saat sekarang ini, di mana seluruh amal kegiatan kita, baik puasa kita, sholat kita pun diadakan di rumah saja. Dengan dampak daripada adanya wabah corona. Tapi ingatlah guys, tidak ada yang sia-sia yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Ada nilai hikmah yang besar di baliknya, agar kita mau memikirkannya dan memperhatikannya. Itulah sifat akhlak mulia seorang hamba terhadap Khalik-Nya. Hendaklah berhusnudzon kepadanya. Virus corona ini Allah ingin sematkan suatu berita kepada kita. Nanti Allah lah yang akan mencabut setelah hikmah yang besar kita sebagai rakyat Indonesia telah mencernanya. Allah akan menghapus, Allah akan menghilangkan virus corona ini. Apa hikmah terbesarnya yang tanpa kita rasakan? Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keutuhan rakyat kita sudah diporak-porandakan, diadu domba dengan wabah corona ini. Timbul azas rakyat kita yang memang dulu pernah ada, menjadi penguat bangsa kita, namun akhirnya lambat laun hampir sirna. Dengan wabah corona ini keberadaannya timbul kembali, yaitu sifat gotong royong, sifat saling bahu-membahu, azas tolong menolong. Inilah ciri khas azas rakyat Indonesia, di mana di saat pemerintah menegakkan suatu peraturan, namun tidak dapat menyentuh seluruh kebutuhan rakyatnya, bahkan penyimpangan terhadap peraturan. Makanya akhirnya rakyat dengan rakyat saling bahu-membahu, membentuklah sifat gotong royong, saling menolong. Akhirnya keluarlah kata-kata, hampir seluruh rakyat Indonesia mengatakan terserah. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat kata terserah ini sangatlah tercela, apalagi disematkan kepada seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin dikatakan rakyatnya terserah, betapa indahnya, betapa rendahnya pemimpin itu. Menunjukkan kepemimpinan itu ketidakberadaannya, menunjukkan kepemimpinan itu kebodohannya. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah rakyat sudah menyatu. Ini yang Allah ingin sampaikan, agar kembali rakyat Indonesia bersatu. Apa yang pernah kita dapatkan dari kepemimpinan ini? Rakyat pun sudah mengatakan terserah. Artinya rakyat, Allah mementingkan rakyat untuk bersatu, sehingga rakyat kuat kembali. Tidak akan lagi mampu diadu domba. Tidak akan lagi mempermasalahkan perbedaan agama.
Tidak akan lagi mempermasalahkan perbedaan etnis. Yang ada adalah rakyat Indonesia. Inilah hikmah yang besar harus kita ambil dan kita cerna. Lalu yang kedua, timbul lagi Kamtibnas Keamanan Ketertiban Masyarakat. Hampir setiap wilayah, setiap gang, setiap kompleks, setiap perumahan, semuanya timbul lagi pos-pos ronda penjagaan agar terhindar dari pengaruh-pengaruh dan orang-orang yang memasuki wilayahnya, mencemari wilayahnya. Dijaga. Timbul lagi yang dulu pernah ada, setiap gang, setiap jalan, setiap wilayah perumahan adalah pos-pos ronda. Inilah yang Allah mensematkan, rakyat akhirnya peduli dengan wilayahnya, sehingga tidak memungkinkan pihak asing masuk, bahkan pengaruh asing masuk. Kenapa? Karena dengan di rumah saja memperkuat lagi pemahaman-pemahaman terhadap pemerintahan yang sedang dihadapinya. Mana sentuhan pemerintahannya? Rakyat yang di rumah sudah merasakan juga. Inilah timbul persatuan rakyat benci terhadap pemerintahannya. Makanya seluruhnya mengatakan terserah. Dan Allah pun menunjukkan lagi bagaimana kebodohan dan kezoliman dan ketidakarifannya seorang pemimpinannya. Di mana rakyatnya banyak membutuhkan tapi dia hambur-hamburkan. Mana kepeduliannya? Inilah yang digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya neraka itu didesakkan oleh 3 golongan. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia memiliki hati tapi tidak dipakai hati nuraninya. Belusukan tapi dia tidak memiliki hati nurani. Belusukan. Yang kedua, azanun walakin la yasmauna biha. Mereka memiliki telinga tapi dia tidak mendengar. Belusukan. Dia dengar jeritan, dia dengar tangisan, tapi dia budak, tapi dia tidak mendengar jeritan dan tangisan, namun belusukan. Yang ketiga, golongan yang dikatakan lahum ayunun walakin la yabsuruna biha. Mereka memiliki mata, namun mereka melihat. Belusukan. Melihat bagaimana rakyatnya yang menjadi pengangguran, bagaimana rakyatnya yang hilang dari mata pencaharian, tapi tidak dia lihat, tapi dia buta. Inilah 3 golongan. Nauzubillah. Rakyat lebih mulia karena ketiga golongan ini dikatakan bahwasanya adal, dia lebih sesat daripada kal an'am, bal adal, dia lebih sesat daripada binatang ternak. Allah sampai menggambarkan ketiga golongan ini lebih sesat daripada binatang ternak. Betapa rendahnya yang terserah ini. Coba kita perhatikan binatang ternak. Kalau dia dikasih makan, dia akan menggerubung. Dia tidak pikirkan siapa di kanannya, siapa di kirinya. Yang penting bagaimana dia makan. Dia tendangnya, dia injaknya yang di kiri kanannya. Setelah dia makan, dia puas, barulah dia tinggalkan. Itulah binatang ternak. Bahkan lebih jahat lagi daripada binatang ternak. Kalau binatang ternak, setelah dia mendapatkan makanan, selesailah dia. Tapi kalau dia lebih sesat lagi, bila perlu orang lain tidak dapat, seluruhnya buat dia. Terbukti siapa yang melakukan korupsi. Inilah gambaran Allah tunjukkan. Bagaimanakah kita sebagai rakyat Indonesia? Maukah kita diadu domba? Maukah kita ditindas dengan yang terserah? Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibilang sebagai golongan orang-orang yang sesat, yang lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Bahkan rakyatnya adalah sebagai pengembalanya. Kita sebagai rakyat sudah sebagai pembala. Kita mampu memberikan makan kepada teman-teman kita, kepada rakyat yang lainnya membutuhkan. Donasi yang terbesar adalah penggalangan dana dari rakyat untuk rakyat, bukan dari pemerintahan. Ini guys yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah yang terbesarnya. Kalau kita sudah menyadari,
Kita tidak memikirkan lagi perbedaan agama, etnis. Yang ada kita adalah menyatukan persatuan umat, menjaga wilayah kita. Maka Allah pun akan mencabut corona ini. Karena kita sudah mampu untuk menghadapi virus-virus wabah-wabah yang akan meruntuhkan kebinekaan tunggalan Indonesia ini. Inilah gambaran di Idul Fitri ini. Marilah, dengan kemenangan ini adalah kemenangan rakyat. Mari kita sudah harus memikirkan bangsa kita. Kita bersatu untuk Indonesia maju. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biarlah terserah ini termasuk golongan yang 3 tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.